Assalamualaikum. Apa kabar kalian semua? Yang pasti kalian semua sehat bukan? Nah, hari ini kita akan kembali belajar bersama. Tapi sebelum itu kita ketahui dulu tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, siswa mampu memahami struktur teks narasi. Yang kedua, siswa mampu memahami ciri kebahasaan teks narasi. Yang ketiga, siswa mampu menyajikan teks narasi dalam bentuk lisan atau tulisan. Sebelum kita lanjut ke pembelajaran kita hari ini, apa kalian semua masih ingat pembelajaran kita yang lalu mengenai pengertian teks narasi dan unsur-unsur teks narasi? Jika kalian masih ingat, hari ini kita akan belajar mengenai struktur teks narasi, ciri-ciri kebahasaan teks narasi. Yang pertama yaitu struktur teks narasi. Tapi sebelum pembelajaran kita dimulai, kalian klik dulu tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Terima kasih. Apa saja struktur teks narasi? Apakah kalian sudah pernah mengetahui struktur teks narasi? Kita akan bahas bersama struktur teks narasi. Yang pertama yaitu orientasi atau pembukaan. Pengarang memberikan pengenalan mengenai tema, penokohan, dan sedikit alur cerita kepada para pembaca. Yang kedua, komplikasi, bagian yang terjadi permasalahan dimulai dari awal hingga menuju puncak masalah. Selanjutnya, yang ketiga, resolusi. Bagian ini merupakan penyelesaian dari permasalahan atau konflik yang sedang terjadi. Resolusi merupakan bagian penentu yang mengarah pada ending. Yang keempat atau yang terakhir yaitu koda, penutup. Bagian ini merupakan penutup cerita fantasi. Ending cerita atau akhir cerita dibedakan menjadi dua, yakni happy ending atau sad ending, cerita bahagia atau cerita sedih. Oke, selanjutnya kita akan bahas apa saja ciri kebahasaan teks narasi. Ciri kebahasaan teks narasi. Yang pertama, penggunaan kata ganti nama dan orang sebagai sudut pandang penceritaan. Contohnya, aku, mereka, dia, dikau, engkau, Marisa, dan Bayu. Yang kedua, penggunaan kata yang mencera panca indera atau deskripsi latar tempat, waktu, dan suasana. Contoh, latar tempat. 3 pohon berjajar rapi berdiri dengan kokoh. Sayap-sayap burung yang mulai mengepak, menggoyangkan daun-daun dan dahan. Hembusan angin yang tak biasa menggemparkan kota Zaitun sore ini. Yang kedua, latar suasana. Air mata pun jatuh di pipi Pangeran Sin. Sepucuk surat dari sang nenek menjadi saksi kepiluannya. Tawa canda Pangeran Sirna. Yang ketiga, latar waktu. Pagi hari, seperti biasa, para agen mempersiapkan diri. Matahari bersinar terang membawa hawa semangat. Kokok jago bersautan menyambut hari yang telah datang. Kita lanjut yang ketiga ya. Yang ketiga, menggunakan pilihan kata dengan makna kias atau makna khusus. Contohnya, monster itu berkaki 4, langkah 1000-nya penuh dengan keberanian. Semakin mendekat, semakin melawan. Yang keempat, kata sambung penanda urutan waktu. Kata sambung urutan waktu itu, sementara itu, bersamaan dengan itu, tiba-tiba, ketika, sebelum, dan sebagainya. Penggunaan kata sambung urutan waktu untuk menandakan datangnya tokoh lain atau perubahan latar, baik latar suasana, waktu, dan tempat. Contohnya, sebelum alien itu datang, langit mendung. 3 tahun yang lalu, gunung itu memuntahkan lahar dingin. Yang ketiga, akhirnya Raja Zahab berkuasa kembali di kerajaan Saturnus. Nah, yang kelima, penggunaan kata atau ungkapan keterkejutan. Penggunaan kata atau ungkapan keterkejutan berfungsi untuk menggerakkan cerita atau memulai masalah. Nah, kalian perhatikan contohnya ya. 1. Tiba-tiba pesawat tempur melepaskan tembakan pertamanya. Yang kedua, di tengah pesta datanglah preman-preman itu. 3. Tanpa kuduga, cermin ajaib berpindah tempat.
Kita lanjut yang keenam ya, yaitu penggunaan dialog atau kalimat langsung dalam cerita. Contohnya, berlarilah Natako, monster itu mengejarmu, teriak ninja Kusuke dalam kecemasan. Natako pun berlari dengan sekuat tenaganya. Halo, apa kalian sudah paham mengenai struktur dan ciri kebahasaan teks narasi? Jika kalian paham, kita akan lanjut ke materi selanjutnya, yaitu apa saja langkah-langkah untuk menyajikan teks narasi atau cerita fantasi. Untuk menyajikan cerita fantasi atau teks narasi, kalian perhatikan. 1. Merencanakan cerita. Dalam merencanakan cerita, kalian harus menemukan ide penulisan. Yang kedua, penggalian ide cerita fantasi dari membaca. Yang ketiga, membuat rangkaian peristiwa. Yang keempat, mengembangkan cerita fantasi. Selanjutnya, jika kalian menulis cerita fantasi, kalian perhatikan. Yang pertama, kalian harus merencanakan. Yang kedua, mengembangkan produk. Yang ketiga, memberi judul yang menarik. Ingat ya, beri judul harus yang menarik. Yang keempat, menelaah untuk merevisi. Yang kelima, mempublikasikan. Bagaimana semuanya? Apa kalian sudah paham ciri-ciri teks narasi dan cara menyajikan teks narasi? Selanjutnya, kalian buat cerita fantasi atau teks narasi berdasarkan imajinasi kalian. Selamat berimajinasi dan selamat menulis. Ingat ya, apapun yang kamu tulis adalah hasil karya sendiri. Orang hebat adalah orang yang berupaya berkarya sendiri dan bukan plagiasi. Selamat menulis. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng. Like, komen, dan share video ini. Sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.